Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat. One Piece Chapter 1055 diberi judul Era Baru. Pertama, Color Sprint. Untuk chapter kali ini adalah poster One Piece film Red yang digambarkan oleh Oda Sensei. Di dalamnya ada Monkey D. Luffy, Akagami no Sans, dan Uta. Masuk dalam cerita chapter kali ini, dimulai di ibu kota bunga. Nami, Otama, dan Zeus sedang menikmati pesta dan makanannya. Di luar kota, Kozuki Momonosuke dikalahkan oleh Admiral Ryukyu. Yamato ingin pergi membantunya, tetapi Momonosuke bersikeras bahwa dia tidak boleh ikut campur dalam pertarungan. Raizo menggunakan tekniknya, Ninpo Maki Maki no Jutsu, untuk menembakkan serangan api ke Admiral Ryukyu. Ryukyu bertindak seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan Raizo, tapi dia bercanda. Kemudian dia menggunakan tekniknya, Bokarin, Fireproof, Ores, dan melepaskan diri dari api serangan Raizo. Kemudian, Admiral Ryukyu berkata, "Kau benar-benar berpikir akan bisa mengalahkan seorang Admiral Angkatan Laut dengan mengandalkan kekuatan seperti itu? Lemah." Kemudian Ryukyu menusuk tubuh Raizo dengan salah satu cabangnya dan mulai menghisap nutrisi Raizo. Kemudian Kawamatsu mencoba membantu Raizo, tetapi cabang dan akar yang dia potong tumbuh terus-menerus. Akhirnya, Admiral Ryukyu juga menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan juga Nekomamushi. Berpindah ke tempat lain, ke ruang rahasia Kozuki Sukiyaki. Kita melihat bahwa ada jalan rahasia yang mengarah ke tangga panjang, terbuka di dalam tanah. Kozuki Sukiyaki dan Nico Robin sedang berjalan menuruni tangga bersama dengan Trafalgar di Water Law. Nico Robin bertanya pada Law, apakah dia berhasil mengikutinya dengan aroma tubuhnya. Anjir, digoda sama tante. Trafalgar di Water Law berkata, dia bukan Hyena. Law tidak bisa menemukan Robin dengan krunya di pesta, jadi dia mencarinya. Alasan tipis lu, Law. Kemudian berlanjut, Kozuki Sukiyaki berkata dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong tersebut. Tetapi karena salah satu anggota bajak laut buas Kaido, yaitu Jack Sang Tandus, adalah seorang Gyojin atau manusia ikan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Poneglyph. Nico Robin bertanya mengapa Gyojin atau manusia ikan bisa menemukannya. Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mereka mencari tahu sendiri dengan melihat secara langsung. Sukiyaki mulai menceritakan kisah negeri Wano Kuni, tetapi Nico Robin menyelanya saat dia melihat cahaya lubang di lorong. Kemudian Nico Robin bertanya, apakah itu? Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi untuk melihat apa yang ada di sana, karena ada kaca yang menghalangi air, karena mereka sekarang berada di kedalaman di dasar laut. Kemudian, Nico Robin merangkak melalui lubang Trafalgar di Water Law, berteleportasi dengannya. Mereka berdua melihat melalui kaca dan melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa reruntuhan ini adalah tanah lain dari negeri Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Berkat air itu bukanlah air laut, reruntuhannya awet dalam kondisi baik. Kozuki Sukiyaki menjelaskan apa yang terjadi dengan negeri Wano Kuni saat itu. Dahulu kala, negeri Wano Kuni adalah negara besar, sekitar 3 kali lebih besar dari negeri Wano Kuni saat ini. Itu terletak di bagian bawah Gunung Fuji, tingkat yang sama dari air laut. Kemudian pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara itu terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding dan air mulai turun dan menciptakan air terjun
yang besar, yang harus didaki oleh Monkey D. Luffy atau bajak laut Big Mom. Orang-orang memutuskan untuk meninggalkan negeri Wano Kuni asli dan membangun negeri baru di sekitar lereng Gunung Fuji yang merupakan Wano Kuni saat ini. Kemudian setelah itu, mereka mencapai bagian bawah tangga dan Kozuki Sukiyaki membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruang besar tempat Rod Poneglyph berada. Bingo, akhirnya terungkap di mana letak dari Rod Poneglyph. Nico Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan dapat melakukan perjalanan ke Laut Teh. Yap, saat ini kelompok bajak laut Monkey D. Luffy sudah memiliki 3 dengan kondisi saat ada di Wano Kuni saat ini. Yang pertama, tentu kita tahu dari Pulau Zu. Yang kedua, setelah MVP, Soul King Boo mendapatkan salinannya di Whole Cake Island dan saat ini mereka mendapatkan yang terbaru. Jadi tinggal satu lagi untuk menemukan pulau terakhir Laut Teh. Kemudian berlanjut, Kozuki Sukiyaki mengatakan bahwa ruangan tersebut berada di lantai tertinggi di dalam gua di dasar Gunung Fuji dan jauh di bawahnya adalah senjata kuno Pluto. Wadidaw! Namun Sukiyaki belum pernah melihat senjatanya, jadi dia tidak bisa menunjukkannya pada Nico Robin dan Trafalgar di Waterloo, di mana keberadaan senjata tersebut. Sukiyaki berkata, untuk mengeluarkan Pluto, tembok negeri Wano Kuni harus dihancurkan. Dengan kata lain, membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok pertahanan negeri ini, dan itu berarti melepaskan senjata kuno. Nico Robin bertanya-tanya, mengapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu? Sukiyaki mengatakan dia memberitahu mereka semua yang telah diturunkan oleh keluarga Soul. Sukiyaki berkata, aku tidak tahu apa yang ditemukan Kozuki Oden dalam perjalanannya di laut. Terjawab sudah ya Leo, alasan mengapa Kozuki Oden bersikeras untuk membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Karena alasannya, di dalam atau di dasar negeri Wano Kuni tersimpan salah satu senjata kuno terkuat, Pluto. Cerita berlanjut, berpindah keluar ibu kota bunga. Admiral Ryukyuki menjebak sarung pedang merah dan juga Yamato dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun. Ryukyuki mengatakan bahwa jika Kaido masih memimpin negeri tersebut, dia tidak akan datang. Kepemimpinan Kaido lah yang membuat musuh menjauh dari negeri Wano Kuni. Ryukyuki mengatakan untuk membawakannya Luffy si topi jerami. Ketika dia telah mengambil kepalanya, dia akan meninggalkan negeri tersebut atau negeri Wano Kuni. Sebelum berlanjut, sedikit ya Leo, ternyata Admiral takut sama Yonko. Ya iyalah, sekelas Kaido, tapi dia coba nantang Luffy yang telah mengalahkan Kaido. Orang yang diakui Kaido cari mati nih Admiral. Kembali ke cerita, Yamato memberitahu Kozuki Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya karena mereka tidak akan kalah melawan pria seperti ini. Ya, benar kamu Yamato. Momonosuke menangis, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Luffy atau Yamato. Jadi dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan bantuannya lagi. Kozuki Momonosuke berkata, kamu telah dikurung di Onigashima sepanjang hidupmu, tapi sekarang kamu bebas, dan itulah mengapa aku ingin kau pergi. Luffy, Zoro, dan yang lainnya, aku tidak bisa selalu mengandalkan bantuan mereka. Kami harus bisa mempertahankan diri dari semua musuh yang datang. Bersama rakyat negeri Wano Kuni, kami tidak bisa mempercayakannya pada mereka yang akan pergi. Jika kami melakukannya, bagaimana kami bisa melindungi negeri ini di masa yang akan datang? Melihat dan mendengar apa yang dilakukan Momonosuke, Ryukyuki mengejek sikap kekanak-kanakan Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seekor naga bisa begitu memalukan. Di saat putus asa, Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya
berhasil menembakkan Bolobrit yang melewati tubuh pohon Ryukyu. Sarung Pedang Merah dan Yamato berhasil membebaskan diri. Admiral Ryukyu menatap Kozuki Momonosuke. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan Yamato, dia juga tidak percaya bahwa Kozuki Momonosuke telah menguasai kekuatan naga. Kemudian Denjiro mengatakan jika Momonosuke tidak membidik dengan baik. Kemudian Momonosuke menembakkan kembali Bolobritnya ke arah Admiral Ryukyu dan membakar tubuhnya. Namun tanaman kecil tumbuh di belakang tubuh Ryukyu yang telah terbakar. Dan Ryukyu tumbuh lagi. Kemudian dia berubah lagi untuk melanjutkan pertempuran. Ryukyu berkata, Nah, jika itu yang ingin kau mainkan, baiklah Kaido wannabe. Aku akan menusukmu dari mulut sampai ke ekor. Ucap Admiral Ryukyu alias Aramaki. Namun sebelum hal buruk terjadi kepada Kozuki Momonosuke, tiba-tiba kilat hitam terlihat di kejauhan. Admiral Ryukyu merasa ada sesuatu yang melumpuhkannya dan dia berteriak kesakitan. Ryukyu berkata, Tunggu, itu Hosoku Haki, siapa kau? Apa? Bajak laut rambut merah, dan mereka sedekat ini, ucap Ryukyu. Kapal bajak laut rambut merah atau Akagami no Shanks masih berada di laut dekat negeri Wano Kuni. Beberapa anggota mereka meminta Akagami no Shanks untuk berhenti atau semua Ruki akan pingsan. Shanks berkata, Aku tidak akan mengatakan itu hal keji, tetapi seorang admiral angkatan laut menargetkan daun baru yang baru saja merubah sejarah bajak laut. Aku pikir itu rasanya tidak enak. Seperti yang Shanks katakan, kini kita bisa melihat beberapa kenangannya bersama dengan Luffy ketika Luffy mengiris di bagian bawah matanya. Momonosuke saat kecil bersama dengan Kozuki Oden, Hiyori saat dia lahir, dan kita juga bisa melihat siluet yang tampaknya adalah Uta, karakter dari One Piece film Red, yang merupakan putri dari Akagami no Shanks. Kemudian kita melihat panel Shanks dari dekat. Dia sangat marah. Shanks berkata, apakah kamu begitu takut dengan era baru yang akan datang? Ryukyu kembali ke bentuk normalnya dan mengatakan dia tidak berniat melawan Shanks dan krunya. Tidak untuk sekarang, dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Yamato merayakan hal tersebut dengan Kozuki Momonosuke dan juga Sarung Pedang Merah. Momonosuke menangis dengan gembira. Berlanjut dan berpindah ke ibu kota bunga, kita melihat Brook, Usopp, Chopper, dan Franky masih berada di pesta dengan Hiyori dan Otoko. Di luar kota kita melihat Monkey D. Luffy sedang duduk bersama Roronoa Zoro, Sanji, dan juga Jinbe. Luffy berkata, dia pergi. Ucapnya sambil tertawa. Sanji berkata, sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan kita. Dilanjutkan Roronoa Zoro yang juga berbicara, Momo, aku terkesan. Kemudian Jinbe juga berbicara, tapi haki itu sangat mengesankan. Luffy menambahkan, iya, apa itu ya? Di akhir chapter kali ini, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, tersenyum saat melihat kapal bajak laut rambut merah bergerak menjauh dari laut negeri Wano Kuni. Luffy berkata, entah bagaimana, wajah yang familiar muncul di pikiranku. Dan selesai. Kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.